Salam sejahtera. Anda sementara mendengarkan transkrip pendalaman Alkitab hari pertama dari Revival of Faith, Sekilas Injil, persiapan menuju kebangunan rohani sejati, Minggu 12 April 2020, dengan judul Berbahagialah Manusia yang Ditegur Allah, oleh Christopher Brian Tambanua. Kita belajar tentang orang bodoh dan orang bijaksana. Perumpamaan tentang orang bodoh dan orang bijaksana, selain dari perumpamaan tentang dari mereka yang membangun rumah, kira-kira adakah perumpamaan lain yang membicarakan hal yang sama? Dua kelompok, yang satu bodoh, yang satu bijaksana. Perumpamaan itu terdapat dalam Matius 25, cerita tentang 10 anak dara, 5 anak dara bodoh dan 5 anak dara bijaksana. Kemungkinan besar, dua perumpamaan ini berhubungan erat. Mari kita pelajari. Ketika Yesus menutup khotbahnya, dia mengatakan pelajaran ini. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Terdapat dua kelompok. Hasil yang akan terjadi ketika orang mendengar teguran Tuhan. Selalu akan ada dua kelompok yang akan terjadi ketika mendengar amaran Tuhan. Karena pada akhirnya setiap orang pasti dengar amaran Tuhan dalam bentuk apapun. Tidak harus selalu dalam bentuk khotbah, itu bisa dalam bentuk teguran dari anak kecil. Itu bisa dari alam, binatang mengajar. Ayub katakan burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut akan memberikan pengajaran. Yang pasti, ketika teguran diberikan akan selalu ada dua hasil. Hasilnya adalah orang bodoh dan orang bijaksana. Bagaimana Tuhan dalam Matius pasal 7 ini mendeskripsikan tentang orang bodoh dan orang bijaksana. Dikatakan orang bodoh ini membangun rumah. Apakah orang bijaksana ini tidak membangun rumah? Dua-duanya membangun rumah. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang bodoh berhasil membangun rumah? Ya, yang bodoh berhasil membangun rumah. Sampai krisis datang, tidak ada perbedaan sama sekali di antara mereka berdua. Sampai hujan, banjir, angin melanda. Sebelum itu terjadi, tidak ada perbedaan sama sekali dari luar untuk membedakan antara orang bodoh dan orang bijaksana. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang yang mendengar firman Tuhan. Artinya, mereka ini bukanlah orang-orang yang tidak suka dengar firman. Mereka pendengar firman. Mereka sering datang acara Sabat, acara Rabu malam, bahkan revival seperti ini. Dan itu tidak menjamin kita termasuk golongan dari orang yang bijaksana. Karena orang yang bodoh juga mendengar firman Tuhan. Mari kita lihat kira-kira yang Yesus maksudkan tentang rumah ini adalah apa? Tentunya ketika Yesus sedang memberikan perumpamaan ini pasti adalah sesuatu yang dapat dilihat. Itu adalah sebuah pelajaran yang dapat dilihat sehingga memudahkan mereka untuk memahami makna dari pelajaran tersebut lebih dalam lagi. Mari kita lihat apa arti rumah. Sebelumnya kita perhatikan dulu bagaimana rumah di Palestina pada zaman Yesus. Palestina itu adalah kota atau daerah yang berbukit dan berlembah. Kita bisa baca itu di buku Keluaran, di kitab Ulangan. Ketika Tuhan menjanjikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, itu bukanlah tanah yang landai. Itu adalah tanah yang berbukit dan berlembah. Jadi ada dataran tinggi di situ, ada dataran rendahnya. Ketika orang Israel membangun rumah, kita bisa baca ceritanya di khotbah di atas bukit. Lembah ini adalah dataran rendah. Jadi, air yang dari gunung itu biasanya mengalir ke lembah
dan menjadi sungai. Tetapi uniknya di musim panas, biasanya sungai-sungai ini kering dan tidak menyisakan jejak sungai di situ. Tetapi ketika habis musim dingin dan ketika es-es di atas gunung mulai mencair, maka akan ada arus air yang sangat besar. Dan kemungkinan itulah yang terjadi yang sementara Yesus bicarakan. Tetapi ketika Yesus berbicara tentang rumah, itu juga memiliki aspek spiritual. Kita buka Ibrani 3 ayat 6. Di situ dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jadi rumah yang dia maksudkan ialah kita, manusia, di mana orang yang mendengar firman Tuhan akan membangun tubuhnya, akan membangun pikirannya. Sering kita mendengar jargon, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Dalam dunia psikologi juga kita mendengar, kamu adalah apa yang kamu dengar. Kamu adalah apa yang kamu percayai. Jadi semua firman, semua perkataan yang masuk ke dalam pikiran kita dan yang diterima, itulah yang akan membentuk karakter kita. Itulah yang akan membentuk tabiat kita. Itulah yang akan membentuk bagaimana kita merespon terhadap hal-hal yang mungkin membuat kita emosi dan lain sebagainya. Jadi berbicara tentang mendirikan rumah, ini adalah berbicara tentang bagaimana kerinduan Tuhan agar umatnya dapat membangun tubuh, yaitu bait suci tubuh, khususnya dapat membangun tabiat Kristus, tabiat Tuhan. Dan berbicara tentang tabiat Kristus, itu selalu digambarkan di dalam hukum Tuhan, karena hukum Tuhan adalah transkrip dari tabiat Tuhan, tabiat Kristus itu sendiri. Jadi, rumah yang dimaksud adalah tabiat atau karakter. Kira-kira apa ada yang aneh? Karena orang bodoh juga berhasil membangun rumah, sebagaimana orang bijaksana berhasil membangun rumah. Keduanya berhasil membangun rumah. Perbedaannya adalah rumah dari orang bijaksana tetap teguh. Rumah dari orang bodoh ketika pencobaan datang, hancur. Fakta ini seharusnya sedikit membuka pikiran kita bahwa penurutan selama ini yang mungkin kita banggakan, hukum-hukum kesehatan yang selama ini kita anggap telah kita turuti dan kita banggakan, belum membuktikan bahwa kita ini termasuk golongan orang bijaksana, karena keduanya berhasil membangun rumah. Hal yang sama terjadi kepada dua golongan, 5 anak darah yang bodoh dan golongan 5 anak darah yang bijaksana. Mereka sama-sama perawan, murni. Mereka sama-sama menantikan kedatangan Tuhan. Mereka sama-sama memegang pelita. Pelita dalam hal ini adalah sebagai alat untuk menerangi jalan agar orang-orang yang mau mengikuti perjamuan pernikahan itu tidak tersesat. Jadi mereka ini bukanlah orang-orang biasa. 10 anak darah yang bijaksana dan bodoh adalah orang-orang yang suka menginjil. Terbukti dari pelita yang mereka pegang, tapi ternyata itu tidak menjamin bahwa kita masuk golongan orang bijaksana. Mari kita lanjutkan. Cerita tentang 2 macam dasar ini kita bisa dapatkan juga di Lukas. Ada di dalam Lukas pasal 6 ayatnya yang ke-46 sampai 49. Hampir semuanya sama, kecuali ada satu frase yang disisipkan oleh Lukas di ayat yang ke-48. Lukas katakan, dia sama dengan orang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Jadi batu sebagai fondasi yang menjadi dasar fondasi bagi rumah orang yang bijaksana bukanlah batu yang kelihatan di atas tanah. Itu adalah batu yang ada di dalam tanah. Berbicara tentang sesuatu yang ada di dalam tanah dan mereka harus gali, ada pengajaran Yesus yang berbicara mirip dengan hal tersebut. Itu adalah perumpamaan tentang harta yang terpendam. Ketika orang menggali tanah, baru dia dapatkan harta yang terpendam itu. Itulah yang terjadi kepada orang bijaksana. Dia menggali dalam-dalam tanah firman Tuhan. Orang yang bijaksana itu bukanlah orang yang hanya sekedar mendengar firman Tuhan dan mengaminkannya. Orang yang bijaksana ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan menyelidikinya secara pribadi. Dia tidak hanya asal amin. Dia tidak cukup hanya mendengar pengalaman orang lain.
dia mau memiliki pengalaman itu sendiri secara pribadi. Jadi, kapan mereka akan kelihatan berbeda? Mereka nanti kelihatan berbeda ketika ada hujan, ada banjir, dan ada angin. Kalau Anda suka untuk menggali lebih dalam latar belakang budaya dan konteks dalam cerita-cerita dalam Alkitab, saya merekomendasikan buku ini. Judul bukunya adalah Nelson's Illustrated Manners and Customs of the Bible. Kita juga bisa temukan buku ini dalam software Ellen G. White Writings, halaman 204-205. Dikatakan seperti ini. Kebanyakan tanah Palestina ditutupi oleh kerikil-kerikil kasar dan debu. Pasir hanya ditemukan di tepian sungai dan pantai. Jadi di sini kita lihat bahwa orang bodoh, dia mendirikan rumah di tepi sungai. Karena di atas gunung di Palestina tidak ada pasir. Di atas gunung hanya ada tanah yang tipis dan di bawahnya batu-batuan. Itulah kenapa mereka dibilang bodoh, karena mereka hanya berpikir jangka pendek. Mereka hanya berpikir kesenangan, kebahagiaan yang semu. Mata mereka tidak membiasakan diri untuk melihat kebahagiaan kekal di ujung sana. Itulah yang terjadi. Berbicara tentang pasir yang ada di tepi sungai dan pantai, ini juga mengisyaratkan suatu fakta bahwa mereka tidak suka repot. Karena untuk bangun rumah di atas gunung butuh tenaga yang besar, butuh waktu, dan banyak hal yang perlu dikorbankan yang tidak enak. Untuk membangun rumah di atas gunung tidaklah mudah, apalagi tidak ada akses jalan, belum tanahnya bergelombang. Kebanyakan orang akan berpikir untuk membeli dan membangun di atas tanah yang rata. Berarti cara berpikir orang bodoh ini bagi kebanyakan orang sekarang adalah cara berpikir yang ekonomik. Tapi di mata Tuhan, cara berpikir yang demikian bukanlah cara berpikir yang benar. Kalau kita ingat bagaimana Abraham dan Lot berpisah, Lot yang menentukan pilihan. Lot lebih memilih lembah Zoar. Kenapa Lot memilih lembah? Ingat, itu lembah berarti ada sungai, berarti berpasir. Dan hampir semua kota-kota besar, kota-kota metropolitan pasti dibangun di lembah. Sangat jarang, sangat sedikit kota-kota besar dibangun di atas gunung. Selalu dibangun di lembah, apalagi dekat dengan laut. Karena disitulah tempat yang paling mudah untuk hidup, yang tidak bersusah payah untuk mencari penghidupan. Dan bagi banyak orang, hidup di gunung adalah hal yang aneh sekarang. Tetapi bagi Tuhan, justru yang membangun rumah di atas batu, di mana batu-batuan itu ada di atas gunung, justru itulah yang bijaksana. Sekarang kita masuk ke apa maksudnya batu. Kalau kita buka 1 Korintus 10, batu itu lambang dari apa? 1 Korintus 10 ayat 4. Batu karang itu adalah Kristus. Jadi orang bijaksana adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, yang mau untuk membangun karakter Tuhan, dan mereka mau Kristus yang menjadi penopang mereka, yang menjadi fondasi, menjadi dasar dari kehidupan mereka, dari karakter mereka, dari tabiat mereka. Sedangkan gambaran tentang pasir kita bisa buka buku Yosua 11 ayat 4. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut, banyaknya. Jadi pasir ini menggambarkan orang-orang banyak. Jadi orang bodoh itu, walaupun mereka mendengarkan firman Tuhan yang asli, mereka tidak mau mengizinkan firman tersebut menginterpretasi atau menafsirkan artinya sendiri. Mereka menunggu kesimpulan orang banyak. Mereka mempercayakan iman mereka kepada konsensus, kepada apa yang orang banyak percaya. Dan pada akhirnya itu akan didapati keliru. Pada akhirnya itu akan didapati kacau. Tetapi kembali lagi, sebagaimana tadi yang selalu ditekan-tekankan bahwa baik orang bijaksana maupun orang bodoh, mereka bersama-sama berhasil mendirikan rumah. Mereka sama-sama berhasil menghasilkan, produce atau membuat karakter seperti Kristus. Wah, memangnya orang bodoh bisa menghasilkan karakter seperti Kristus? Mungkin kita perlu baca kebahagiaan sejati bab 2, keperluan orang berdosa halaman 12 paragraf 1, dikatakan seperti ini. Pendidikan, kebudayaan, penguasaan kehendak, usaha manusia, dan semuanya mempunyai kegunaannya masing-masing.
Tetapi di sini itu semua tidak berdaya sama sekali. Semua yang disebutkan di atas mungkin saja menghasilkan tabiat yang amat baik secara lahiriah, namun tiada dapat mengubah hati. Tiada dapat membersihkan sumber kehidupan batin itu. Haruslah ada di dalamnya suatu kuasa yang bekerja dari dalam, suatu kehidupan baru dari atas, sebelum manusia dapat diubahkan dari dosa kepada kekudusan. Kuasa itu ialah kuasa Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menghidupkan segala kuasa jiwa yang tiada berdaya itu, menariknya kepada Allah, kepada kekudusan. Jadi ternyata orang-orang yang tidak bijaksana ini, yang memberikan kepercayaan dirinya kepada pengalaman orang lain, di atas kepercayaan orang lain, di atas pengetahuan orang lain, pengetahuan kebanyakan orang, ternyata mereka juga secara lahiriah, yang harus ditekankan adalah secara lahiriah, ternyata mereka juga secara lahiriah tidak dapat dibedakan dengan orang yang bijaksana. Karena tanpa Kristus, ternyata menurut hukum juga bisa. Yang membedakan hanya satu, isi hati. Besok atau lusa kita akan lebih memperdalam tentang statement yang baru saja kita bahas. Tetapi satu hal yang pasti, tanpa Kristus, tanpa percaya kepada Kristus, orang-orang bisa menghasilkan tabiat yang baik. Nanti itu akan terbukti ketika hujan turun, banjir datang, dan angin melanda rumah itu. Apa maksud dari angin? Kita buka Ayub 30 ayat 15. Kedahsyatan ditimpakan kepadaku, kemuliaanku diterbangkan seperti oleh angin, dan bahagiaku melayang hilang seperti awan. Yang membedakan antara tabiat yang dibangun orang bijaksana dan tabiat yang dibangun oleh orang bodoh adalah tabiat orang bijaksana. Sekalipun ada pencobaan yang datang, sekalipun kemuliaan diri mereka diinjak-injak oleh orang, mereka tetap teguh berdiri karena fondasi mereka adalah Kristus. Tetapi tabiat baik yang berhasil didirikan oleh orang bodoh hanyalah semu dan sementara. Ketika pencobaan datang, ketika kemuliaan diri mereka diinjak-injak orang, semua tabiat baik tersebut luntur. Semua tabiat-tabiat mereka itu hilang seketika, sepenuhnya hancur. Dari yang tadinya mereka kelihatan sangat rendah hati, mereka yang tadinya lemah lembut, ketika ada orang yang berbuat salah kepada mereka, ketika ada yang membuat mereka sakit hati, ketika ada orang yang menyinggung mereka, maka fondasinya kelihatan, pasir. Saya pikir itu cukup mengajar kita semua, saya pribadi juga. Dan berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Berbahagialah karena angin terakhir masih ditutup, masih ditahan. Jikalau angin terakhir sudah dibuka dan kita kedapatan tabiat kita hancur, itu sudah permanen orang bodoh. Selama angin-angin kecil, angin sepoi-sepoi yang kita alami, dan walaupun semakin lama anginnya tambah kuat sampai angin yang terakhir, angin di Wahyu pasal 7 dibuka, Tuhan masih berikan kita kesempatan. Tuhan mau melatih kita agar kita benar-benar berdasarkan Kristus, bukan berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan pendapat pribadi. Tapi biarlah kita memiliki sebuah pengalaman pribadi yang mendalam, sampai tidak ada yang bisa memisahkan kita. Sekalipun angin, sekalipun banjir, sekalipun hujan, bahkan maut sekalipun. Tuhan memberkati.